Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ustazah Sesra dalam video Buser Belajar bersama Ustazah Sesra. Semoga saja anak-anak Ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta antum. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Mau belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, pelajaran kita hari ini adalah tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.10 dan 4.10. Materi kalimat saran. Oke anak soleh dan soleha, antum sudah tahu apa belum ya? Kalimat saran itu apa ya? Nah, Ustazah jelaskan ya. Saran dapat diartikan sebagai suatu pendapat, usulan, atau anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, kalau kalimat saran apa ya? Oke, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, anak soleh dan soleha, saran itu berbeda dengan kritik ya nak. Saran yaitu lebih ke menyampaikan solusi atau jalan keluar. Sedangkan kritik lebih ke menyampaikan dan memberitahu adanya kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Jadi bisa antum bedakan ya nak, saran dan kritik. Oke anak soleh dan soleha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran. Yang pertama, mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. 2. Sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik, sopan, dan santun. 3. Dapat ditambahkan dengan argumen atau alasan atau pendapat yang mudah dipahami. 4. Saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Nah, anak soleh dan soleha, dalam menyampaikan saran, kita dibolehkan untuk menyampaikan alasan yang mudah dipahami. Coba antum perhatikan contoh berikut nih. Ayah merupakan seorang perokok. Tadi pagi tiba-tiba ayah batuk-batuk. Nah, ini adalah masalahnya ya nak. Berarti kita harus memberikan saran kepada ayah. Saran yang bisa kita berikan kepada ayah misalnya, ya, sebaiknya ayah berhenti merokok. Nah, boleh juga ditambahkan dengan kalimat alasan, ya, karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. Ya, jadi yang kalimat saran tadi adalah sebaiknya ayah berhenti merokok. Sedangkan kalimat alasan yaitu karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, bisa dipahami ya nak? Dan jika antum tidak memberikan kalimat alasan juga tidak apa-apa, kecuali diminta ya nak ya. Nah, anak soleh dan soleha, kata-kata yang umum digunakan dalam membuat kalimat saran biasanya kata-katanya yang pertama ada kata sebaiknya, kedua seharusnya, 3 ada baiknya, 4 menurutku atau menurut ana, lebih baik, 6 saran saya atau saran ana, 7 usul saya atau usul ana. Nah, jika anak-anak ustazah diminta membuat kalimat saran, maka antum boleh memilih salah satu kata-kata ini ya nak. Antum boleh gunakan salah satu dari 7 kata tersebut. Oke anak soleh dan soleha, kita praktekkan 7 kata-kata tadi dalam cara membuat kalimat saran. Contoh yang pertama,
Edo pulang kehujanan. Baju seragam Edo basah kuyup. Nah, sebelum kita membuat kalimat saran, kita harus tahu dulu permasalahannya apa. Baru kita buat kalimat saran. Jadi ini contoh kalimat ini. Kalimat permasalahannya ada nggak ya nak ya? Nah, ya benar, tentu aja ada ya nak ya kalimat permasalahannya. Jadi kita boleh memberikan saran. Nah, apa ya kira-kira saran yang cocok untuk Edo? Nah, kita pilih salah satu dari 7 kata tadi. Misalnya saran yang pertama, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Ya, ini kalimat sarannya. Nah, karena khawatir terkena flu ya. Jadi ini kalimat alasannya. Oke. Saran kedua, seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Oke, agar antum bisa lebih memahami lagi, praktekkan contoh latihan membuat kalimat saran. Yang pertama, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus-bagus. Nah, ini adalah kalimat permasalahannya ya nak. Nah, kalimat saran untuk si Udin kira-kira seperti apa ya? Oke, boleh seperti ini ya kalimat sarannya. Sebaiknya Udin tidak meminta baju baru ya. Nah, boleh ditambah kalimat alasannya karena baju Udin banyak yang masih bagus ya. Jadi ini kalimat alasannya, sedangkan kalimat sarannya tadi sebaiknya Udin tidak meminta baju baru. Nah, contoh yang kedua, rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Maka kalimat sarannya seharusnya Dayu berhati-hati ketika bermain lompat tali. Dan kalimat alasannya karena rok yang robek akan membuat aurat Dayu terlihat. Dan contoh yang ketiga, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Nah, kalimat saran, sebaiknya Benny mengganti seragamnya sebelum bermain. Sedangkan kalimat alasan, karena seragam sekolah digunakan untuk belajar di sekolah. Nah, berikut contoh yang keempat. Pulang sekolah, Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Nah, kalimat sarannya seharusnya Lani mengganti baju seragam sebelum tidur. Ya. Kalimat alasannya karena seragam sekolah tersebut nanti akan kusut. Nah, anak soleh dan soleha, sampai di sini paham ya nak? Jadi antum harus ingat dalam menyampaikan saran atau membuat kalimat saran ada beberapa hal yang harus diingat, yaitu yang pertama tadi mengetahui masalahnya dulu, kedua sampaikan saran dengan bahasa yang baik, sopan dan santun, yang ketiga boleh menggunakan kata sebaiknya, seharusnya dan lain-lain. Nah, setelah menyampaikan kalimat saran boleh juga menyampaikan alasan yang mudah dipahami. Oke, anak soleh dan soleha, semoga bermanfaat ya nak. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jalankan ibadah, dan tetap belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.